dilaporkan aja biar jadi perhatian oleh manajer. Kalau bisa jangan takut kalau memang nggak bisa diselesaikan. Bahkan sebenarnya di sini juga kita sediakan salah satu parameter namanya SKAP. Statusnya ini kita bisa lihat open, temuan itu masih open atau progress, close, SKAP atau reject nih kalau di reject atau ditolak oleh teman moderator ya. Nah kalau misalkan temuannya itu terkait anggaran, katakanlah HP itu belum ada anggaran itu, katakanlah kontraknya dengan PLN itu nggak masuk anggaran untuk itu misalkan, nah itu nanti bisa masuk ke RKAP. RKAP ini usulan anggaran, jadi temuannya bisa di switch di situ. Artinya teman-teman nggak perlu takut disalahkan, loh ini kok nggak selesai kok open terus katakanlah hari gitu. Tapi itu kita bisa switch ke RKAP kalau memang ternyata dari temuan itu ada kendala anggaran. hiji dua ini materi itu duanya di sana masuk mau dua, kita dua. Pantai Integritas hiji, terus hiji naon Pantai Integritas di vaksin aja dulu nanti satu. Jadi ini Pak Ulil, di kita kan ada program namanya Vaksin Sumatera ini ya. Jadi di program Sumatera ini salah satunya kita mewajibkan teman-teman itu bekerja wajib ada masalah ketiga, diantaranya ada work permit, JSA, SOP. Nah ini andai kata dari dokumen ketiga ini tidak ada, masuknya kemana kira-kira Pak Ulil? Apakah ansep X atau ansep kondisi ya terkait pelaporan ini? Jadi harus ada mini investigasi ya. Kita coba langsung buka aplikasi. Jadi kalau case temuan ya nanti teman-teman bisa loginnya di sj.kr.go.id, pilih yang HP. kalau menang geus dia can geus gede can tuh. Nah nanti ini kan settingnya masih kambil, nanti mungkin saya sama Mas Dudi bisa japri aja sesudah acara ini bisa kita mulai dulu dan bagus customable sebenarnya bisa dan kita mudah untuk klik. Saya lanjut dulu. Jadi nanti kata-kata temuannya adalah pekerja nggak bawa JSA atau nggak bawa SOP gitu. Itu inputnya masuk di judulnya sini jelas ya. Jadi pekerja tidak bawa JSA atau nggak bawa dokumen K3, dokumen terkait K3 iuran JSA, SOP, permit. Itu misalkan itu nggak dibawa. Nah cuman apakah itu masuk kategori unsafe action atau unsafe condition itu tergantung dari penyebabnya. Jadi misalkan memang dari sistemnya itu nggak ada itu, nggak menyediakan itu masuk ke unsafe condition. Tapi kalau ternyata pekerjanya yang dia lupa nggak bawa atau memang sengaja udah ada sebenarnya tapi dia nggak bawa, itu masuk kategori unsafe action. Kan di setiap unit pelaksana di PLN itu pasti mereka punya prosedur SMK 3, dokumen SMK 3. Nah sebenarnya referensi ini bisa banyak banget. Artinya referensi ini teman-teman bisa isi referensi ini berdasarkan referensi peraturan undang-undangan salah satunya. Terus referensi dari perdir yang ada di PLN. Terus ada juga referensi yang mungkin di unit itu sendiri atau prosedur di unit itu. Jadi referensi ini bisa opsional, bisa teman-teman masukkan sesuai dengan katakanlah gini. Kalau bahasa hukum ya kita mau guide seseorang dengan pasal gitu misalnya kita mau lambung kena seseorang ke pengadilan. Dahar sambal tuluy itu kita cari, terus kita cari pasal yang ternyata dia terakhir sesuai dengan pasal itu. anu Nah itulah fungsi dari referensi. Misalkan dia pakai narkoba, kan ada tentang undang-undang tentang narkoba. Kita mau menggait atau bahasa ekstrimnya kayak gitu ya, kita mau memperkarakan seseorang yang pakai narkoba di sekitar kita, misalkan tetangga kita ya, misalkan. Nah kita bisa pakai referensinya undang-undang tentang narkoba tadi. Jadi referensi ini luas sekali ya teman-teman, kalau memahami regulasi, memahami peraturan perusahaan, memahami prosedur internal mungkin di HP sendiri, banyak referensi mungkin jadi semakin tahu bahwa banyak hal-hal yang ternyata tidak sesuai atau bisa dibilang unsafe action, unsafe condition yang ada
lanjut ya. Sorry tadi sharingnya saya nampilkan. Sorry, sharing saya tadi nggak nampil ini ya, nggak nampil webnya ya. Enggak Pak, belum Pak, masih Sisi dia ke gua nanyakin susu. Juga operator ada nanyakin ini. Ini maksud saya. Susu. Ya kan ya? Nah, jadi di sini ada referensi ya. Referensi itu tadi yang maksud. Di judulnya kan sudah jelas. Tahu Misalkan SPK di seseorang ruang tidak kieu. membawa dokumen K3 gitu. Nanti di unit aplikasinya. Terus referensi di sini lah yang saya masukkan. Referensi aturan perundang-undangan atau referensi peraturan internal di HPU itu sendiri. Dia akan kelihatan teman-teman si kosong. Ada lagi yang mau diskusikan? Jadi teman-teman yang lain silakan. yang baru Oke, ini definisi istilah ya. Slide PPT-nya sudah saya, slide materinya sudah saya share ke Mas Jody juga. Nah, ini ada definisi istilah, jadi ini definisi istilah ini yang menjadi acuan ketika mungkin ada berbeda pendapat. Saya coba open discuss ya, bukan diskusi. Kalau misalkan ada tiang dengan track score, terus track score-nya itu ditabrak mobil katakanlah, tabrak truk, mobil di pinggir jalan, tabrak track score-nya, terus track score-nya itu putus, tapi tiangnya tetap berdiri. Kira-kira itu masuknya kemana? Nirmis. Nervis. Ada lagi, kenapa nervis? Yang mana datang masih berdiri, miring doang. Eksiden itu Pak, tadi tabrak. Eksiden mungkin Pak. Eksiden. Insiden Pak. Yang bilang eksiden, kenapa bilang eksiden? Kecelakaan. Ada yang dirugikan mungkin Pak. Salah satunya kan sebenarnya kan putus. Kira-kira ke material. Siap. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya ya. Jadi eksiden itu betul kalau terdapat kerugian, cuman di sini ada salah satu kata kunci untuk membedakan apakah itu eksiden Karena di atau dia ruang cuma siapa satu mah aset ini konsep ini atau terus. Maka itu pindah Kata Bos. kunci adalah aset utama. terus kedap suara ini Jadi pertanyaannya, apakah track score itu aset utama? Kalau jawabannya iya, tapi kalau track score itu adalah aksesoris atau peralatan pendukung, berarti case seperti itu tidak termasuk eksiden, bisa masuk atau cuma di level aset kondisi. Jadi kalau track score-nya ditabrak, putus track score-nya ya, tapi tiangnya tetap berdiri nih, listrik tetap mengalir ke pelanggan gitu kan. Itu masuknya masih di unsafe condition atau paling parah nervous. Tapi beda cerita kalau truknya tadi nabrak tiangnya yang roboh lalu menyebabkan sampai putus. Nah itu baru masuk kategori eksiden. Jadi bedanya di situ ya. Kalau yang kerusakan itu terjadi pada peralatan yang sifatnya peralatan pendukung, itu kategorinya condition atau maksimal. Ini biar maksudnya biar persepsi ya mengenai case-case seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Mungkin sedikit Pak, ini Pak, pernah kejadian gardu mobil ya. Jadi kebetulan gardu mobil ini kan biasanya sering di pinggir jalan Pak kalau ada gardu kita yang gangguan ya. Nah karena di pinggir jalan terjadilah kecelakaan mobil warga menabrak gardu kita ya. Memang gardunya tidak apa-apa, tapi
korbannya ada yang meninggal dan juga kendaraannya rusak nih. Kira-kira ini masuknya kemana nih kira-kira Pak Ulil kalau hal seperti ini? Tapi untuk yang aset kita tidak apa-apa Pak Ulil. Nah kalau seperti itu, dan kita bisa potret dari dalam satu kejadian, kita bisa potret dari beberapa aspek. Maksudnya kita lihat dampaknya peralatan kita sama ke orangnya. Jadi dua itu kita monitor ya. Kalau orangnya meninggal ya itu udah jelas di situ. Kalau ternyata orangnya serempet doang ya mungkin masih masuk under collision atau termis sampai nabrak gitu. Maksimal dia jatuhnya di termis. Tapi kalau yang Mas tadi sampaikan orangnya sampai meninggal nabrak gardu kita itu udah jelas masuk kategori kecelakaan. Kategorinya kecelakaan masyarakat. Udah nggak bisa condition lagi kalau udah ada korban, kan udah jelas ada korban sampai kalau Accident itu kan. katakanlah orangnya cuma luka aja itu udah masuk kategori accident. Walaupun peralatan kita rampung kita kan kokoh ya gede nggak apa-apa, tapi jangan dipotret dari peralatannya doang gitu. Juga dari orangnya yang jadi korban. Lihat-lihat case lah, kalau pohon roboh kan yang kita lihat peralatannya, tapi kalau yang ada orangnya ya kita lihat orangnya gitu. Biar teman-teman juga memahami dari definisi ini ya, agar bisa. Terima kasih untuk arahannya. Jadi teman-teman bisa melihat dari berbagai sisi ya nanti untuk pelaporannya ya. Terima kasih Pak Ulil. Di sini baik pada manusia maupun pada peralatan. Masih ngomong Dilihat juga manusia ini bisa bekerja kita, bisa orang lain, masyarakat umum. Oke, kita lanjut ya, ini untuk definisi untuk inspektor mata Miknya jangan kurang deketnya Pak Ulil katanya. Oh, kurang deketan. Ketika inspeksi rutin ada temuan juga bisa langsung diikut ke aplikasi inspektor, nanti dirapat diangkat, kalau perlu dukungan dari manajemen itu disampaikan lah ke manajemen gimana solusinya gitu kan. Terus inspeksi dari TM, TT ini di teman-teman distribusi UID udah banyak jalankan ini. Jadi pohon dekat TM tuh udah banyak nih temuan-teman yang termasuk temuan lebih dari 100.000 tadi ya, kayaknya mayoritas kalau dari hasil condition jaringan dari sini inspeksi jaringan TM, inspeksi pembangkit, inspeksi SLO. Nah kita langsung aja ya ke flowchartnya. Jadi flowchart ini pertama diikut oleh seorang inspektor. Tugasnya inspektor itu Jadi orang kesadaran Bang. K3 ini saya sangat sarankan bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain itu ngajari untuk membedakan temuan itu apakah Indonesia dan miss accident. Jadi kayak kuis tadi yang saya sampaikan itu walaupun misalnya kayak cuma fun gitu ya, kuis doang, tapi sebenarnya itu adalah awareness, jadi pengetahuan teman-teman semua akan resiko, dan itu harus bisa diketahui oleh semua pekerja, bukan cuma teman-teman K3 aja. Jadi bekalilah mereka dengan pengetahuan itu, apakah itu under action, under condition, termis atau OCD. Jadi biar inspektor ini ketika input dia udah bisa memilah temuan itu. Nah nanti kalau inspektornya udah bisa dibilang udah matang gitu ya, udah bagus, udah bener yang diinput, kan moderator kan approvalnya lebih enak, dia nggak perlu koreksi detail terkait dengan itu. Saya sampaikan sekali lagi, inspektor ini udah mati. Jadi teman-teman dengan HP atau katakanlah PLN ini punya aplikasi inspektor terus akan terwujud zero incident itu enggak sama sekali. Itu bullshit kalau cuma punya aplikasi inspektor terus langsung zero incident, itu enggak mungkin. Jadi aplikasi inspektor ini cuma benda mati, rohnya yang menghidupkan agar kita bisa melapor ya kita ini, terutama teman-teman K3 yang punya peran besar untuk membangun budaya pelaporan ini. Jadi rohnya ada di teman-teman semua ya. Jadi jangan berharap banyak sama benda mati ya. Nanti sirik kalau berharap sama benda mati. Inspektor ini cuma sarana aja untuk memudahkan kita. Ibarat kita punya lemari yang lebih tertata rapi, itu kita manajemen pekerjaan kita lebih mudah. Nah agar flowchart ini bisa berjalan itu memang perlu ditiupkan roh, salah satunya kita dengan
edukasi lah, kita sosialisasikan ke teman-teman secara persuasif gitu kan, sedikit kita terapkan reward gitu. Nah tadi inspektor ya, dia tugasnya yang pertama dia harus bisa memilih temuan merupakan presentasi condition, terus temuan itu masuk aspek presentasi lingkungan atau ada itu dia pilih semua itu input. Setelah input moderator akan melakukan approval, dia juga bisa mereject. Kalau temuan itu di approve, kita bisa monitor di status monitoring nanti alurnya sampai temuan itu dia masih dikerjakan gitu ya proses, atau dia ternyata masih di RKAP, masuk ke RKAP di sini mungkin bisa setahun atau 2 tahun di sini gitu ya, baru dilakukan follow up dan selesai. Dia harus bisa melibatkan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman K3, masuk dokumen pun juga diperlukan. Jadi salah satu tugasnya teman-teman K3 kalau itu terkait dukungan manajemen ya harus bisa menyuarakan itu ya, tentu saja dengan bahasa yang baik, terutama ke manajemen di atas bahwa Pak ini ada temuan-temuan yang memang harus ranahnya manajemen, saya ganti udah bukan ranahnya teman-teman teknis lagi, yang bisa kita pilih-pilih temuan mana yang bisa selesai di bawah atau harus selesai di atas. Nah ini untuk maturity levelnya mungkin di HP ini nggak ada maturity level kayaknya ya. Udah. Di maturity level sebenarnya udah kita jadi salah satu penilaian kinerja juga di teman-teman. Jadi di UIW semuanya ada, maksudnya ada di proses aplikasi inspeksinya, ada scoring. Nggak tahu kalau di HP penilaian performa K3 nya dia apa? telepon Sokim itu Baik Pak, orang biasa. untuk maturity levelnya sendiri kita sudah ada Pak, mulai dari 2020. Sarua jika nu parudi gini tukangna 4 sabaraha lah sih dan pemetaan saja Pak, jadi belum dijadikan sebagai penilaian dari manajemen. Kriteria yang dibikin dari HP sendiri ya, HP sendiri. Sama dengan yang tadi lain dengan hanya dikurangi saja, jadi betul Pak, poin-poin yang tidak ada di Betul ya? HP Lain. kita keluarkan dari poin-poin materi. aya nu 4 sabaraha lah sarua pisan yang parudi Di KPI dapat nggak? kita kudu aktif nomor eta soalnya nomor KPI-nya kantor kan nomor perusahaan Berapa skor gitu? Jadi di teman-teman KPI ini kan Pak 0 sampai 100. 0 sampai 100 ya. Nah untuk yang maturity levelnya sendiri memang di kita belum masuk di KPI Pak, jadi di KPI kita hanya 0x saja Pak. Oh, baik. Nah, kalau zero accident aja itu berat sekali. Ya betul Pak. Maksudnya kasihan teman-teman ketika melakukan effort terus ada kecelakaan terus dianggap ya kasarannya dianggap kayak nggak melakukan pekerjaan apapun itu kan betul kasihan maksudnya. Itu mungkin nanti bisa titip ke Mas Dodi terutama untuk melobi lah biar bisa, maksudnya gini, biar ya teman-teman kerja melakukan aktivitas pekerjaan ada upaya itu dihargai lah dalam bentuk angka mungkin dalam kinerjanya dia itu salah satu yang harus dibangun juga biar teman-teman kerja punya semangat gitu ya. Kecuali orangnya udah ikhlas sudah makomnya wali-wali, mereka nggak berharap dunia lagi ya monggo sih, kalau orangnya udah kayak gitu semua saya nggak dihargai nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya kalau perusahaan kayak gitu ya nggak sehat juga gitu kan nggak semua orang sih saya kelas itu gitu ya. Maksudnya perusahaan ini perlu di kriteria KPI ini perlu dibenerin gitu. Terima kasih Pak untuk sarannya. Jadi kita kayaknya udah cukup. Nah ini ada salah satu poros aspek ini kalau teman-teman input kriteria kecelakaan nanti bisa input apakah kehilangan nyawa misalkan flight di orang tuh connect ini mana outputnya teman-teman bisa lihat monitornya. Jadi bisa ini penting karena kemarin beberapa minggu yang lalu Bu Siti Harus Direktur Keuangan itu sebenarnya dia